selamat datang kembali di episode kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang Apple Wallet Garden. Benarkah ekosistem itu mengunci kebebasan kita? Nah, bagi yang belum familiar dengan istilah ini, Garden itu menggambarkan sistem yang tertutup di mana pengguna dimanjakan untuk berada di dalam satu ekosistem. Hari ini kita akan bersama Bang Dayak yang jauh datang ke Johor. Baik, mari kita panggil saja Bang Dayak. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bang yang jauh-jauh. Gimana Bang? Alhamdulillah sehat walaupun macet ini. Macet ya. Panas-panas di luar. Wih, udah nggak panas sih, cuman mendung. Wah, udah nggak bawa mantel. Hampir nanti kehujanan, pulang nanti kayak mana? Aduh, pening lah kita udah. Macet di jalan mana Bang Dayak? Jalan di dekat Amplas itu kan banyak angkot-angkot. Jadi iya. Memang di situ memang macet selalu sih. Wih, Soalnya banyak ini sih Bang, parkir sembarangan. itu satu. Iya. Yang kedua angkot-angkot itu kan abang tahu sendiri lah. Iya Angkot sih. kesana lah sini lah, ngeri lah Bang. Jadi ngapain kita nih? Kita ini hari ini Bang akan membahas topik Apple Wallet Garden Bang. Nah, ini topik hari ini menarik Bang, karena orang-orang itu bertanya-tanya, Apple itu sangat premium, sangat memudahkan pengguna. Nah, ada lagi Bang di satu sisi yang bilang Apple Wallet itu sangat-sangat susah gitu. Wah, bagi Abang gimana tuh? Jadi gampangnya Apple Wallet Garden itu sistem yang dibuat supaya semua produk itu berjalan dengan lancar, mudah. Tapi kalau mau dipakai semua produk yang lain, contoh seperti Android mau menggunakan contoh kayak Apple, dia nggak bisa karena Apple itu salah satu yang brand nyambung, kayak produknya itu ada MacBook, laptop, smartwatch yang itu brandnya yang Apple gitu yang nyambung. Jadi gitu Bang. Terus ya Apple itu udah termasuk internasional lah, semuanya memakai Apple. Jadi intinya tuh kenyamanan itu ada harga lah ya, ada Ya. keterikatan bagi Ya, individu masing-masing. ya. Baik. Karena Abang pun udah jauh-jauh juga. Abang mau minum apa nih Bang kira-kira? Wih, enggak usah yang mahal-mahal. Matcha latte ada nggak? Ada dong. Sudah kami sediakan Bang di studio ini. Jadi nggak sia-sia dari Sibolangit jauh sana macam-macam. Enak ya jasiki alah. Ini Bang. Wih. Ini pipet Bang. Langsung ada gini ya udah. Aduh. Enak kali. Kapan lagi podcast langsung dikasih minum gini. Iya. Abang pun selalu dengar kabar minggu lalu pernah diundang podcast, cuman nggak disediain minum. Ya itu Waduh, itu parah sih. Itu dia makanya ini kan kalau terkejut juga ya. Tiba-tiba mesen minum langsung ada. Itu bahasa apa Bang kira-kira Bang? Anak Medan sana Bang. Sibolangit jadi ya biasalah Bang. Grok lah ya. Ya, grok. lah. Alangkah baiknya Bang, sebelum kita mulai ya kan. Nanti kita bahasnya ini lama nih Bang, karena cukup panjang Bang. Minum dulu sih Bang, dan serat. Iya sih, jauh-jauh dari Sibolangit ini belum minum sih Bang. Iya, Kira izin minum nih ya Bang. Oke lah. Kopi ladang lah, mantap kali kopi ladang. Wah, matcha latte. Wah. Aku udah nyiapin beberapa pertanyaan sih Bang. Iya. Tadi kan tentang Abang gimana, tentang apa sih sebenarnya Wallet Garden, yang udah Abang kasih tahu tadi. Kalau bicara positifnya Bang, apa sih keuntungan sistem seperti kayak gini nih? Kayak Apple Wallet Garden, apa sih keuntungan? Jadi itu ada beberapa Bang, yang salah satu nomor satu itu yang pertama itu lebih praktis. Iya. Karena kayak kita mau ngirim file nih dari HP. Terus jadi ada beberapa yang praktisnya itu Bang. Yang pertama itu ya seperti kita ngirim file dari HP. Kan ada dia tuh ada pakai MacBook, Apple Watch. Jadi kita ngirim file dari HP, kita nggak perlu lagi ngirim-ngirim. Kita nggak perlu lagi minta file-file lain. Jadi kita tuh mudah, tinggal buka Apple MacBook-nya,
kita sudah dapat filenya itu langsung. Jadi terus yang kedua tuh Bang, lebih aman. Lebih amannya itu karena apa? Karena sistemnya lebih tertutup. Apple bisa lebih gampang mengontrol aplikasinya yang masuk untuk mengurangi resiko malware atau itu pun bisa dibilang ya virus-virus lah gitu ya. Terus yang selanjutnya itu pengalaman pengguna. Jadi lebih nyaman karena semua perangkat terasa mirip dalam saling terhubung gitu Bang. Menurut abang dan penonton ya, ini nyambung nggak sih ke SDG 9? Kalau menurut saya nih ya, mungkin itu nyambung banget Bang. Karena Apple itu menunjukkan bagaimana inovasi bisa bikin teknologi yang terintegrasi dengan baik. Mereka terus mengembangkan chipset atau software mereka Chipset ya. dan fitur-fitur yang bikin perangkat mereka makin terhubung satu sama lain gitu Bang. Jadi makin banyak chipset, fitur-fiturnya makin bagus-bagus. Ya. Berarti dari sisi inovasi, Apple itu memang punya kontribusi yang besar ya Bang? Ya jelas jauh dari brand-brand lain seperti Android lah gitu Bang. Dengerin tuh penonton. Keren sih abang ini. Kita sekarang masuk ke sisi kritisnya nih Bang. Kenapa banyak orang menganggap ini mengurangi kebebasan Bang? Menurut abang? Tentu ada Bang. Seperti salah satunya buat kita itu jadi lebih terkunci di dalam ekosistem itu. Kayak misalnya kita udah beli iPhone nih, Apple ya kan. Kita itu langganan iCloud, AirPods atau Apple Watch. Kalau mau pindah ke Android jadi lebih ribet. Karena banyak data layanan yang harus kita pindahkan ke Android itu. Selain itu beberapa fitur juga lebih maksimal kalau sesama Apple. Kalau dicampur dengan perangkat lain, kadang nggak bekerja sebaik itu juga. Berarti bukan cuma pengguna, developer pun juga bisa terdampak ya dengan dia Bang. Baik, pertanyaan selanjutnya ini Bang. Kalau dikaitkan dengan SDG 12, apa sih Bang hubungannya Bang? Nah, ini menarik nih. Kadang ekosistem yang nyaman bikin orang jadi terdorong beli produk lain dalam merek yang sama. Contoh nih, beli iPhone, terus pengen iPod biar lebih cocok. Setelah itu beli Apple Watch, lalu MacBook. Lama-lama perangkatnya makin banyak. Kalau nggak dikontrol, pola seperti ini bisa bikin di konsumsi jadi berlebihan. Selain itu, ada juga masalah ketika orang lebih memilih ganti perangkat baru daripada memperbaiki yang lama. Jadi kalau ada resiko ya kalau dalam konsumsi ya? Nggak juga. Kalau memang sesuai kebutuhan dan membantu kerja, ya silakan saja. Ekosistem ini memang menawarkan banyak kemudahan. Yang penting pengguna sadar dengan kebutuhannya dan nggak cuma ikut-ikutan gitu. Kalau dari sudut pandang pengguna jasa nih, apakah ini buruk ya? Abang, biar penonton kita pun jadi tahu nih. Kalau menurut saya sih itu tidak buruk ya, sesuai kebutuhan saja. Yang seperti saya bilang tadi, kalau memang ingin tidak ribet, lebih mudah ya beli Apple Watch atau Wallet Garden tadi. Kalau mau ya sesuai selera tadi lah Bang, balik lagi kalau mau ke Android gitu Bang. Jadi kuncinya itu kesadaran ya Dok ya? Ya lebih bijak memilih, lebih bijak dan menggunakan sesuatu barang lah gitu Bang. Iya sih, kalau kita ikut tren ini kita harus sadar gitu Ya nggak asal ikut-ikutan orang, nggak asal beli-beli, tapi kebutuhan kita nggak sesuai gitu Bang. Menarik banget, jadi kita bisa tahu dan bisa kita simpulkan bahwa Wallet Garden Apple itu seperti dua sisi. Nah, di satu sisi mendorong inovasi SDG 9 dan memberikan pengalaman pengguna yang efisien. Nah, di sisi lain bisa membatasi kebebasan memilih, bisa mendorong konsumsi berlebih di SDG 12. Nah, menarik banget sih, jadi kita bisa simpulkan bahwa Wallet Garden Apple itu punya seperti dua sisi koin. Yang pertama bisa mendorong
inovasi ya SDK 9. Ya, benar. Lalu bisa membatasi kebebasan memilih, Ya. bisa mendorong konsumsi yang berlebih atau SDG 12. Nah, menurut abang nih, abang pernah nggak pakai Apple? Eh, untuk sebelumnya mungkin saya nggak pernah, karena kan untuk biaya saya masih anak perkuliahan ya, masih menjelaskan banyak pengeluaran yang lain-lain, jadi Android untuk saat ini saya lebih nyaman sih Bang. Lebih nyaman ya. Ngomong-ngomong nih bang, bahas soal tentang Apple di luar konteksnya nih. Ya. Minggu depan kan kita udah UAS nih bang. Abang gimana tanggapan abang tentang UAS minggu depan? Nah ini agar penonton kita juga tahu nih, ya kan biar grok-grok itu tahu ada grok lah. Ya. Untuk saya sih ya, salah satu mata kuliah yang ribet, yang susah mungkin memerlukan Apple Watch itu Pak. Wah, Itu ada salah satunya kita baru tadi belajar kita. iya, Itu namanya mata kuliah statistik. Nah, Dia banyak melakukan banyak materi, baru membuka Excel dan lain-lain. Dia kan perlu file-file juga. Iya. Misalnya kita kerja di HP, kalau sesama Apple nih, nanti kita file tinggal mudah aja, tinggal pindahkan iCloud, dia langsung ada ke laptop. Contohnya laptop ini. Iya. Jadi kita lebih mudah lah gitu lah. gitu ya. Kalau abang sendiri nih, untuk ujian kita UAS nanti, apakah ada sudah merencana untuk mana tahu mau beli Apple gitu lah? Kalau untuk dalam waktu UAS ini untuk membeli Apple sih sebenarnya saya belum dulu karena saya sangat mencintai produk Android. Karena saya pun juga hobi main game. Benar. Apalagi kalau saya kan kalau dalam kampus gitu kan nggak ada tugas nih main ML dulu lah, push rank, push imo ya kan Iya. ya. Apalagi di Bang. kampus itu untuk ngecas itu kan susah ya, Iya. Bang. Jadi kita benar sih benar. Kalau pakai Apple sih ya seperti kata orang dengar-dengar katanya penggunaan Apple ini baterainya cepet lowbat kalau mungkin. Nah, jadi saya lebih sering menggunakan Android sih. Nah, jadi tuh, abang mau pakai Android apa nih? Kalau aku sih Bisa di menggunakan spill mana tahu teman ingin membelinya atau ya sekedar tahu lah gitu. Jadi pembahasan kami. kalau aku sih Bang, kalau penggunaan HP kayak gitu lebih ke Android Redmi bang, Redmi Note. Oke, itu untuk Android. Kalau untuk Apple mungkin abang pengen membeli. Sekarang ini kan ada versi terbaru Iya. 17 Pro Max. Ah. Walaupun harganya mahal ya, mana tahu abang ada cita-cita suatu saat. Kalau pengen Apple gitu sih iPhone 17 menarik sih karena Lebih bergengsi gitu ya bang. Gengsi ya. Gengsi. Bagaimana kuliah ya? walaupun terlihat kesannya wah saya nggak mau memenuhi ngasih makan gengsi saya sih bang gitu sih. Kita tanya teman-teman gimana? Boleh. Teman-teman apakah lebih suka Android atau Apple? Apple-nya tuh Apple apa? Tulis di kolom komentar ya. Bang, lanjutlah dulu bang, minum dulu bang. Aduh, dari tadi kayak yang beranggurin aja tuh. Jadi segan minum kali ini bang. aja bang. Awak minum di sana cuma kopi-kopi saset. Aduh bang, ini podcastnya bang, podcast melon edit bang. Artinya tuh bang, apa tuh bang? Melon, artinya M, Ah, makan, enakin, Wis. L, mantap. Medan Raya bang ya. Medan Raya. Oke, lanjut bang. Oh, organisasi, keren, Anak Apa itu, kuliah Bang? bang. N, apalah itu, apalah isi aja lah. Yang penting Mantap kali. Izin minum ya ada bang. intinya bang, kalau di podcast ini datang tamu kita servis. Tamu itu adalah sebuah kehormatan bang. Untuk semua podcast ya harusnya gitu bang. Iya. Kayak yang kemarin itu. Emang apa bang? Minum pun tidak ada bang. Grok. Nanti hubungnya masih grok itu bang. Bahaya sih. Kita harus melihat dari yang grade atas, harus belajar. Di bawah itu harus belajar dari yang atas. Iya. Terbalik tadi ke Apple. Apple tuh kalau dibilang brandnya udah di atas. Jadi Android ke bawah, contoh Nokia, Samsung, itu fitur-fiturnya. Ya mereka harus belajar dari Apple. Oke, nah
kita tadi kan udah bahas apa itu Apple Wallet Garden. Sekarang kita ngomongin yang lebih seru. Kenapa ya orang-orang yang udah masuk ke ekosistem Apple itu tuh susah banget pindah? Emang produk sebagus itu apa jangan-jangan udah kena sihir Apple? Kalau dibilang sihir ya enggak itu mungkin. Tapi emang ada penjelasan di perilaku konsumen. Kayak mana teorinya itu? Itu namanya extended sell. Gampangnya gini. Lama-lama barang yang kita pakai itu bukan jadi barang, tapi udah jadi bagian diri kita sendiri. Contohnya itu iPhone. Isinya foto keluarga dari zaman yang masih alay, video liburan kau, entah sama mantan kau, Aduh, atau sedikit apa? Oke. Gak punya mantan Bang. Waduh, mustahil sih. Lanjut. Contoh chat penting, entah dari perusahaan atau mana, terus tugas kuliah atau akun demo. Jadi jangan sampai catatan itu isinya besok mulai rajin, padahal besoknya lupa lagi. Jadi waktu disuruh pindah ke Android, yang bikin berat itu bukan cuma HP-nya, tapi semua kenangan dan kebiasaan yang udah nempel bertahun-tahun gitu. Berarti yang dijual Apple bukan cuma HP ya, berarti rasa ini hidup gue ada di sini gitu. Nah, pas banget. Apalagi kalau udah mulai koleksi perangkat Apple, awalnya cuma iPhone. Lama-lama beli AirPods, terus kepencet MacBook lagi, habis itu kepencet Apple Watch lagi. Awalnya bilang cuma coba-coba sih. Tahu-tahu satu gaji hilang. Soalnya semua yang saling nyambung, AirPods langsung connect foto otomatis, masuk ke MacBook, notifikasinya juga sinkron. Di situ muncul yang namanya switching cost. Banyak yang mikir biaya pindah itu cuma soal duit, padahal enggak. Ada biaya waktu buat mindahin data, ada biaya tenaga buat belajar sistem baru, ada biaya mental juga. Udah hafal semua letak tombol di iPhone, pas malah pindah ke Android itu jadi bingung. Belum lagi kalau ketemu tema pakai Apple, mau kirim file tinggal iDrop, sedangkan kita malah buka Bluetooth kalau pakai Android. Udah selesai mereka kirim, kita masih loading. Nah kalau soal ikut-ikut teman nih, itu termasuk teori juga ya? Iya, itu yang namanya social identity. Manusia itu memang cenderung pengen merasa jadi bagian dari kelompok. Misalnya di kampus, satu tongkrongan pakai iPhone, mereka saling iDrop, FaceTime, kirim tugas cepat. Lama-lama kita juga muncul pikiran nih, kayaknya enak juga ya kalau pakai iPhone gitu. Padahal sebenarnya Android juga bisa kirim file, cuma caranya beda. Kadang yang bikin kita beli bukan karena butuh, tapi pengen nyambung sama lingkungan. Yang lain pakai iPhone, kita juga pengen ikutan lah pakai iPhone gitu. Wah, berarti sebenarnya yang racun ini bukan iklannya sih, tapi ke teman sendiri sih yang jadi racunnya nih. Nah itu dia. Terus ada lagi nih, interdependent self, yang artinya itu keputusan kita sering dipengaruhi orang sekitar. Misalnya awalnya di HP biasa saja, terus pas kerja kelompok semua teman pakai Apple. Setiap diskusi, bro, iDrop aja. Jadi, aduh. Terus gimana ya? Kita cuma bisa jawab, bang, kirim lewat WA aja dong, atau Bluetooth. Iya. Kan jadi kita nggak enak yang lain pakai iDrop, kita cuma Bluetooth. Jadi kan kadang ada lama. juga kan kayak aplikasi kalau yang orang Android itu pakai Share It. Itu juga bisa. Cuman kan kelasnya tuh beda. Beda sih. Jadi akhirnya lama-lama kita kepikiran, aduh, ya udah beli aja deh. Jadi putusan membeli bukan murni kebutuhan pribadi, tapi karena lingkungan juga. Nah, sekarang kita bahas instrumental conditioning. Kedengarannya berat nih, Bang. Namanya aja udah berat ya. Tapi sebenarnya ini sederhana. Kalau suatu pengalaman bikin kita senang, biasanya kita bakal ngulang lagi. Misalnya pertama kali pakai iDrop, wih cepet amat. Terus nyobain handoff, wah ngetik di iPhone bisa lanjut di MacBook. Terus iCloud, itu otomatis backup. Kita emang perlu ribet mikir lagi, karena pengalaman-pengalaman kecil ini
terus menyenangkan, akhirnya muncul rasa nyaman. Kalau udah nyaman biasanya susah pindah. Mirip kayak kayak warung langganan lah. Mungkin ada yang lebih murah, tapi karena udah cocok balik lagi ke sana gitu. Berarti pengalaman itu lebih ngaruh ya Bang ya daripada lihat angka spesifikasinya. Betul betul. Makanya ada istilah lagi nih, namanya itu brand equity. Apple udah lama membangun citra sebagai merek premium dan gampang dipakai. Jadi waktu mau beli HP baru, yang diingat bukan cuma RAM atau chipsetnya, yang diingat justru dulu pakai iPhone enak sih gitu. Padahal kalau dibanding spesifikasi lainnya, mungkin Android ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih murah. Jadi, tapi karena pengalaman sebelumnya positif, orang jadi lebih percaya sama Apple gitu. Makanya iklan Apple juga beda-beda ya Bang ya. Jarang banget bahas RAM atau angka-angka. Cuman yang kulihat pun di iklan Apple kayak iPhone gitu. iPhone 17, iPhone 13 Pro Max ya kan. Nah, itu jarang dia jelasin RAM. Ya, Apple itu lebih main ke perasaan sih. Mereka tuh nunjukin orang kayak film atau belajar, kerja, foto keluarga, atau bikin usaha pakai produknya. Pesanannya bukan kamera kami semakin mengpiksel, tapi lebih ke abadikan momen yang paling berharga. Jadi yang dijual itu bukan cuma HP, tapi cerita di balik HP tersebut. Dan ternyata cara kayak gini lebih gampang menyentuh emosi konsumen lah, agar konsumen tuh lebih pengen beli Apple-nya gitu. Nah, terakhir nih, kita kaitkan sama SDGs Bang. Berarti inovasi kayak gini tuh bagus loh Bang. Bagus, tapi tetap ada dua sisi. Ini dari kalau kita lihat dari SDG itu SDG 9. Jelas positif, teknologinya maju, Iya. perangkat saling terhubung, kerja jadi lebih cepat dan efisien. Tapi kalau dilihat dari SDG 12, kita juga harus hati-hati. Kadang orang awalnya cuma pengen iPhone, terus mikir biar lengkap beli AirPods juga. Habis itu kayaknya Apple Watch lucu juga nih. Terus sekalian MacBook deh biar mudah lah nyambungnya. Dompet langsung bilang, "Bang, saya itu logo dah." Jadi sebagai konsumen kita tetap harus bijak. Kalau HP yang sekarang masih lancar buat kuliah, kerja atau komunikasi lah, yang nggak harus buru-buru, lah kita ganti cuma karena lagi tren. Teknologi memang memudahkan hidup, tapi keputusan membeli tetap harus berdasarkan kebutuhan, bukan karena FOMO atau takut dibilang ketinggalan zaman. Karena yang paling penting bukan pakai merek apa, tapi apakah barang itu benar-benar kita butuhkan gitu Pak. Nah, dengerin nih penonton, jangan FOMO buat punya iPhone, apalagi sampai buat Kantong minta tolong ya. kantong minta tolong ya kan, apalagi terus nendang pintu, istilah Wah. sekarang nendang pintu. Nah, banyak nih teman-teman saya yang di lingkungan nih teman-teman yang sedang menonton ini nendang pintu supaya dikasih orang tuanya, minta iPhone, minta iPhone. Jangan ya teman-teman. Jangan, nono ya, nono nono ya. ya. Nah, kalau boleh jujur nih, Ya. aku punya pertanyaan Boleh. yang mungkin juga kepikiran sama teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Menurutmu Bang, orang yang beli Apple itu karena emang butuh apa kadang ada faktor gengsi juga sih? Nah, ini ya pertanyaannya lumayan bahaya sebetulnya. Takutnya habis podcast ini langsung ada yang nge-DM. Bang, mati kita Bang. Waduh, Tapi kalau menurutku sih jawabannya ada dua. Nggak bisa bilang semua pengguna Apple beli karena gengsi. Banyak kok yang memang butuh, misalnya editor video, Iya. desainer, programmer, content creator, atau orang yang kerjanya memang lebih cocok pakai ekosistem Apple gitu. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa bohong kalau memang ada yang beli karena pengen kelihatan keren, biar nggak dibilang ketinggalan zaman lah gitu Pak. Ah iya sih kalau untuk desainer, content creator, memang sebenarnya cocok pakai barang-barang kayak iPhone itu. Memang dari segi kualitas sepertinya dari kamera iPhone sangat-sangat bagus ya. Nah, aku pun juga sering dengar candaan. Yang penting iPhone dulu, makan belakangan. Walaupun cuma bercanda, tapi ya kadang ya kayak gitu ya. Nah itu dia,
Bahkan ada yang rela nyicil loh berbulan-bulan demi seri terbaru. Yang seri terbaru ini iPhone itu 17 Pro Max. Waduh. Gitu contohnya bang. Padahal kalau dipikir-pikir, Hmm. HP yang sekarang itu masih lancar buat WA, ngezoom, nugas, bahkan main game juga masih kuat sebenarnya. Makanya kita harus bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau memang dipakai buat kerja atau kuliah, yang benar-benar membantu, ya nggak masalah, not Iya bad. sih bang. Tapi kalau alasan cuma biar dipandang keren, nah berarti keputusan kita mulai ngaruh ke lingkungan sekitar gitu Bang. Atau FOMO lah dibilang. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal lingkungan, aku pernah punya kawan. Dia nyaman kan pakai Android. Tiba-tiba ganti iPhone, Bang. Nah, pas aku tanya alasannya, dia cuma jawab, soalnya kalau aku semuanya punya iPhone. Kalau aku nggak punya iPhone, nggak diajak nongkrong di Gox. Waduh, itu payah sih. Nah, menurut abang nih, alasan kayak gitu masuk akal nggak? Menurut aku sih enggak sih. Menurut aku sih beda Bang. Menurut aku tuh masuk akal banget. Justru itu contoh nyata dari teori social identity. Balik ke materi tadi. Kadang kita beli sesuatu bukan karena barangnya paling hebat, tapi karena pengen nyambung sama lingkungan. Misalnya teman-teman sering kirim file lewat iDrop lah. Kalau kita sendiri Android pasti ada momen bilang kirim WhatsApp aja gitu. Sekali dua kali sih biasa, tapi kalau tiap hari lama-lama kepikiran juga. Iyalah. Kayaknya enak ya kalau pakai iPhone juga. Akhirnya beli bukan karena HP lama rusak, tapi karena lebih nyambung sama teman-teman gitu Bang. Berarti tanpa sadar lingkungan itu kuat juga ya bang ya, pengaruhnya ya bang ya. Ya kuat banget. Belum lagi sekarang ada media sosial. Coba deh buka TikTok atau Instagram. Isinya study with me atau desk setup atau lagi what's on my iPhone. Hampir semua tampilannya rapi, estetik, terus banyak yang pakai produk Apple. Akhirnya otak kita mikir kalau mau produktif kayak mereka, kayaknya harus pakai iPhone juga. Gitu. Padahal kenyataan belum tentu sih bang. Yang bikin produktif itu orangnya, bukan logonya yang ada di gambar Apple digit itu sih. Bener sih bang. Kayak kawan awak bang, di Binjai bang. Aduh, pengen kali beli iPhone cuman karena circle bang. Aduh, parah sih itu. Apalagi ada lagi kawan aku di Polonia, wah aku beli iPhone. Tapi apa yang abang bilang dari tadi pun memang benar-benar juga sih menurutku. Karena algoritma media sosial itu bang bisa meracunin kita. Tepat banget. Semakin sering kita lihat konten tentang iPhone, lama-lama kita jadi pengen juga. Padahal awalnya cuma niat cari hiburan. 5 menit kemudian udah buka marketplace, buka Shopee, buka Lazada, ngecek untuk beli itu tadi lah agar ikutan gitu. Terus 10 menit kemudian mulai nonton review, 15 menit kemudian mulai hitung cicilan. Itu yang sering disebut keracunan konten sih gitu. Waduh, kayaknya emang benar-benar senyum-senyum sendiri sih yang dengerin podcast ini bang menurutku. Kayaknya iya sih, teman-teman ayo aku pasti Ayo, senyum sendiri ya, ya. pasti nyadar sendiri. Nah, menurut abang nih Android juga punya ekosistem kayak Apple nggak sih? Sebenarnya punya. Samsung punya Galaxy Ecosystem, Xiaomi juga punya Hyper OS. Huawei, Oppo, dan beberapa merek lain juga mulai nyambungin HP, tablet, laptop, smartwatch, sampai perangkat rumah pintar. Bedanya Apple udah mulai lebih duluan konsisten dari dulu. Makanya pengalaman antar perangkatnya terasa lebih mulus. Ibarat jalan tol, jalannya halus dari awal gitu. Jadi sebenarnya yang dijual Apple itu bukan cuma iPhone ya, berarti Ya betul. Yang dijual itu pengalaman. Kalau beli satu perangkat mungkin biasa saja, tapi begitu semuanya dipakai bareng, baru kerasa nyamannya. Tapi dari sisi lain pun menurutku bang, orang jadi susah keluar sih dari gitu. Kalau aku sih setuju ya. Bahkan ada istilah namanya itu golden handcuff atau borgol emas. Bukan berarti dipaksa, justru karena terlalu nyaman. Semua udah sinkron, semua udah gampang. Jadi waktu mau pindah, kita sendiri aja mikir, aduh sayang banget. Itulah menurutku strategi paling kuat dari Apple. Berarti lebih efektif ya strategi itu. Ya. Nah, dari obrolan kita hari ini teman-teman, jadi kelihatan kan
Kalau keputusan beli teknologi itu nggak sesimpel lihat harga atau spesifikasi. Ada faktor psikologi, lingkungan, pengalaman, dan sampai pengaruh media sosial. Ya yang semuanya lah ikut bermain. Jadi setelah dengar podcast ini, semoga teman-teman nggak cuma tahu cara kerja ekosistem Apple, tapi juga lebih bijak sebelum memutuskan beli sesuatu. Karena pada akhirnya yang paling penting itu bukan ikut tren, tapi membeli sesuai kebutuhan. Catat nih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih berbagi ayat yang telah hadir pada hari ini juga ya. Terima kasih. Dan teman-teman, semoga materi yang dibawakan oleh abang dan kita ini pada hari ini bisa dapat kita pertimbangkan lah, ya kan, apa yang telah dia beri tadi. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di share kepada teman-temannya agar dari materi abang ini semoga bermanfaat untuk kita semua.